Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Diana, NIM C1F019057. Dalam ujian akhir semester mata kuliah Sistem Keuangan Islam yang diampu oleh Ibu Luki Anggraini Fitri, SEMSI, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mengenal dan memahami perkembangan serta penerapan sistem keuangan syariah pada masa kini. Secara global, keuangan syariah menunjukkan adanya perkembangan yang cukup pesat, di mana Indonesia sendiri berupaya untuk mengembangkan industri di bidang keuangan syariah. Perkembangan industri di Indonesia secara global menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, meskipun masih relatif kecil di skala nasional. Dalam perkembangan keuangan syariah secara nasional, industri keuangan syariah yang ada di Indonesia fokus pada industri perbankan syariah dan pasar modal syariah. Keuangan syariah di Indonesia telah berkembang lebih dari 2 dekade sejak beroperasinya Bank Muamalat di Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, membuahkan berbagai prestasi yang dapat dilihat dari makin banyaknya produk dan layanan hingga berkembangnya infrastruktur yang mendukung keuangan syariah. Dari berbagai perkembangan yang ada, saat ini sama-sama kita ketahui bahwa Bank Muamalat yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia telah berkembang menjadi begitu banyak produk dan layanan jasa keuangan syariah yang saat ini keberlimpahan layanan jasa keuangan tersebut telah di-merger atau disatukan membentuk satu kesatuan yang luar biasa dengan aset finansial yang cukup baik, sehingga memperkuat permodalan dan finansial keuangan syariah Indonesia. Perkembangan ini sangatlah baik, di mana Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia telah berkembang menjadi begitu banyak bank dan layanan jasa serta produk keuangan syariah yang saat ini disatukan menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Tentu ini merupakan suatu perkembangan yang sangat baik di dunia perbankan sehingga finansial perbankan syariah dapat meningkat. Yang mana perkembangan dari finansial ini dapat kita rasakan atau dapat kita lihat dari perkembangan keuangan syariah Indonesia dalam kurun 5 waktu terakhir yang menunjukkan suatu peningkatan ke arah yang lebih baik meskipun peningkatan tersebut masih relatif kecil. Namun perkembangan tersebut dapat mengantarkan Indonesia pada posisi keempat yang sebelumnya dari posisi ke-9. Dengan peningkatan tersebut, Indonesia mampu menggeser Arab Saudi, Pakistan, Irlandia, Oman, dan Brunei Darussalam. Namun, perubahan ini belum mampu mengalahkan Malaysia di posisi pertamanya yang sudah ditempati sejak tahun 2016. Seiring dengan perkembangan layanan keuangan syariah yang terus berkembang, ada baiknya kita mengulas bagaimana penerapan keuangan syariah ini di negara kita tercinta, yakni Indonesia. Dengan melalui fase kemunculan ekonomi Islam di Indonesia, yang pertama, rencana penerapan sistem bagi hasil. Pada tahun 1983, Bank Indonesia memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi perbankan lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Selain itu, pemerintah berencana menerapkan sistem bagi hasil dalam pengkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Fase kedua, landasan hukum bank syariah pertama. Pada saat itu, landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Kemudian pemerintah dan DPR menyempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Dengan adanya undang-undang ini juga berdampak pada berdirinya beberapa bank syariah baru. Fase ketiga, munculnya kebijakan syariah di berbagai sektor. Pengesahan beberapa produk perundangan telah memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan Islam. Dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, membuat industri keuangan syariah semakin mempunyai landasan hukum. Selain itu, peraturan keuangan Islam yang memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara signifikan. Keempat, yakni pemantapan kebijakan syariah. Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan atau yang kita kenal dengan OJK. Maka pengawasan dan pengaturan bank syariah juga berpindah ke OJK. Kemudian, OJK menyusun roadmap perbankan syariah Indonesia atau yang disingkat RSPI sebagai panduan arah pengembangan sektor keuangan syariah. Fase kelima yaitu digitalisasi keuangan syariah. Hingga saat ini, keuangan syariah terus mengembangkan teknologi guna membantu kemajuan industri keuangan syariah di Indonesia. Dengan semakin meningkatnya permintaan di sektor keuangan syariah, membuat industri ini terus berinovasi menciptakan kemudahan-kemudahan bagi para peminatnya. Setelah mengenal layanan keuangan syariah atau perbankan syariah, baik perkembangan maupun penerapannya, untuk melengkapi ilmu pengetahuan kita, sekarang saya akan mencoba memberitahu teman-teman sekalian mengenai 3 akad yang sering digunakan dalam layanan keuangan syariah di perbankan syariah. Sebelumnya, mari kita kenali terlebih dahulu apa itu akad. Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan. Sedangkan menurut istilah, akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang yang menyerahkan dengan orang lain yang menerima untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Pembagian macam-macam akad pun memiliki masing-masing kriteria atau cara tersendiri. Dalam akadnya tergantung pada proses atau perjanjian pada suatu masalah pokok tertentu seperti utang piutang, pembiayaan, dan tabungan. Di mana dalam transaksi lembaga keuangan syariah, akad dibagi dalam beberapa bagian, yaitu tabungan, jual beli, serta sewa menyewa. Saya akan menjelaskan akad yang digunakan dalam jual beli, tabungan, serta sewa menyewa. Kita akan masuk dalam sesi pembahasan pertama, yakni mengenai tabungan. Dalam tabungan biasanya dilakukan dengan 2 akad, yakni wadiah dan mudharobah. Yang mana wadiah atau titipan dalam terminologi artinya menitipkan barang kepada orang lain tanpa ada upah. Jika bank meminta imbalan atau ujrah atau mensyaratkan upah, maka akad berubah menjadi ijaroh pada perbankan syariah seperti giro berdasarkan prinsip wadiah. Mudharobah sendiri adalah kerjasama antara 2 pihak di mana yang satu sebagai penyandang dana atau sohib al-mal dan yang kedua sebagai pengusaha mudhorib. Sementara keuntungan dibagi bersama sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian finansial ditanggung pihak penyandang dana. Dalam bank syariah seperti tabungan maupun deposito berdasarkan prinsip mudharobah. Berikutnya dalam bidang jual beli atau yang lebih dikenal dengan al-bay, yang biasanya akad yang digunakan itu seperti murabahah dan istisna.
di mana murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Sedangkan salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan di muka. Nah, istisna sendiri merupakan suatu jenis khusus dari bai as-salam, yang merupakan akad penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam akad ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Selanjutnya yakni di bidang sewa-menyewa, akad yang biasa digunakan seperti ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Dengan ijarah sendiri adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa, dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan akad, atau kata istilah lain akad untuk mendapatkan manfaat dengan pembayaran. Aplikasinya dalam perbankan berupa leasing. Sedangkan ijarah muntahiyah bitamlik adalah akad sewa-menyewa barang antara bank dengan penyewa yang diikuti janji bahwa pada saat ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada penyewa. Ringkasnya adalah sewa yang berakhir dengan kepemilikan. Tidak terasa sekarang kita telah menambah ilmu pengetahuan kita mengenai perkembangan, penerapan, akad, hingga cara pelaksanaan atau contoh pelaksanaan akad tersebut dalam perbankan syariah. Berikutnya, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat wujud nyata dari peran penerapan sistem keuangan Islam di Indonesia. Adapun wujud nyata penerapan sistem ekonomi Islam di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, setiap manusia bebas melakukan aktivitas ekonomi apa saja, selama aktivitas ekonomi yang dilakukan bukan aktivitas ekonomi yang dilarang dalam syariat Islam. Yang kedua, mengenai kepemilikan. Adapun pengelolaan kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan negara, state property, dan kepemilikan individu, private property, nampak jelas dalam hukum-hukum Baitul Mal serta hukum-hukum muamalah seperti jual beli, gadai, dan sebagainya. Asy-Syar'i juga telah memperbolehkan negara dan individu untuk mengelola masing-masing kepemilikannya dengan cara lain, asal tetap berpijak kepada hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh syariat. Yang ketiga, mengenai zakat. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Di samping itu, undang-undang juga memberikan peluang kepada amil zakat swasta untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dengan syarat dan ketentuan lebih lanjut yang diatur oleh Menteri Agama. Undang-undang negara hanya mengatur lembaga pengelola zakat, sedangkan hukum zakat tetap mengikuti ketentuan syariat sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, mengenai riba, di mana di dalam perbankan syariah tidak ada potongan bunga yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia, melainkan bagi hasil kepada nasabah. Serta lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia sudah menerapkan sistem yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan adanya wujud nyata penerapan sistem ekonomi Islam di Indonesia, maka diharapkan kedepannya perekonomian Indonesia akan mengalami kemajuan yang pesat,
karena telah menerapkan sistem yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian pemaparan dari saya, semoga dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.